Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman karena sudah hadir di kegiatan kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Boleh ibu saya. Ya, silakan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, akan mereka berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman tahu nggak kita bakal melakukan kegiatan apa? Nggak tahu. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ada yang pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Belum. Bukan. Oke, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, di mana di dalamnya terdapat pimpinan kelompok, itu saya sendiri, dan anggota kelompok, itu teman-teman. Nah, di dalam bimbingan kelompok terdapat topik-topik yang akan kita bahas dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sampai sini mengerti? Ngerti. Oke, jadi adapun tujuan kita dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah agar teman-teman bisa bersosialisasi. Teman-teman juga bisa menambah relasi. Teman-teman bisa menambah wawasan. Terus teman-teman juga bisa melatih dalam berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Mengerti? Oke. Nah, tujuan kita duduk secara melingkar seperti ini, setengah melingkar, karena tujuannya teman-teman bisa saling melihat satu sama lain dan tidak ada yang paling terdepan dan paling terbelakang. Oke, mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, dilanjut ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif, bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya, tetapi harus menggunakan kata-kata yang sopan dan sabar. Teman-teman juga, saya berharap teman-teman bisa berkomitmen untuk tidak membicarakan apapun yang kita bicarakan di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dulu ya teman-teman. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Fitriani. Kalian bisa manggil saya Fitri atau Kak Fitri. Salam kenal ya. Halo Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Iya. Nah, nanti kayaknya bakalan boring gak sih kalau kita perkenalan secara formal? Ya. Gimana kalau kita perkenalan menggunakan tepukan? Oke? Karena kita susah buat menepuk paha, kita pakai meja aja ya. Tepuk meja satu kali, tepuk tangan, jentikan kanan, jentikan tangan kiri. Oke, mengerti? Nah, nanti ketika menjentikan tangan kanan, kalian menyebutkan nama teman kalian yang sebelumnya, lalu menyebutkan nama diri sendiri. Oke, bisa dipahami? Ya. Kita coba dulu ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Maaf, dimulai dari kiri dulu. Lupa. Kiri siapa? Iya. Ibu. Iya. Oke. 1, 2, 3. Fitri, Faida. Faida, Fahri. Faida. Azam, Fahri. Fahri. Azam. Iya. Jadi nanti Fahri, Azam. Oke. Fahri, Azam. Fahri, Azam. Nanti Azam, Wahyu. Benar, benar. Kan ada namanya di sini. Oke, ini percobaan ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Mengerti kan? Iya. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Faida, Fitri. Salah. Ulang lagi Kak. 1, 2, 3. Fitri, Faida. Faida, Fahri.
Agak waduh. Wahyu Desa. Oke. Serius ya. Nah, diulang dari Desa. 1, 2, 3. Oke, Wahyu Desa. Permainan ini cukup membutuhkan kefokusan ya teman-teman. Oke, kita udah saling mengenal dengan teman-teman. Nah, gimana nih kalian udah siap belum menjalankan bimbingan kelompok ini? Siap. Oke. Teman-teman, tolong taruh dulu barang-barang yang ada di meja ya, biar kita fokus. Buang aja apa ini? Ditaruh di bawah, Bapak. Atau taruh di sakunya. Oke. Sudah? Nah, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, dalam bimbingan kelompok terdapat topik-topik. Nah, topik dalam bimbingan kelompok ada 2 macam. Yang pertama, topik bebas. Yang kedua, topik tugas. Nah, topik bebas itu adalah topik yang kalian ajukan untuk menjadi bahan diskusi kita hari ini. Kalau topik tugas, topik yang saya berikan untuk menjadi bahan diskusi. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan dulu nggak? Mengerti? Oke. Nah, kali ini kalian mau mengajukan topik apa nih? Topik tugas apa topik bebas? Tugas. Tugas aja. Topik tugas. Oke. Karena di sini semua Gen Z ya teman-teman, betul nggak sih Gen Z? Nah, kali ini saya akan mengangkat topik mengenai mental isu. Nah, di mana mental isu ini diangkat juga dalam sinetron Asmara Gen Z. Nah, tapi saya bukan mau membicarakan Asmara Gen Z-nya teman-teman. Kita akan membicarakan mental isunya. Nah, mental isu itu adalah kondisi seseorang yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku, di mana ada beberapa gejala yang mengganggu kita setiap harinya. Contohnya mood swing, terus kesulitan untuk tidur, berhalusinasi, dan lain-lain. Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke. Nah, dalam mental isu ada beberapa penyakitnya. Contohnya ya, depresi, ada tekanan sosial, dan kepanikan atau kecemasan ya teman-teman. Nah, kecemasan itu muncul ketika kita tidak bisa mengendalikan tingkah kita gitu, perilaku kita. Dan depresi adalah ketika suatu masalah terlalu menumpuk dan kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Kalau tekanan sosial adalah ketika kita sedang mengalami suatu masalah, tidak ada seseorang yang merangkul kita, begitu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman pernah merasakan atau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Pak Hari boleh nggak? Ya boleh, Fahri. Fahri, apakah Fahri pernah merasakan sesuatu yang mengganggu keseharian Fahri? Kecil nih, sering dibully nggak? Boleh, silakan diceritakan apapun yang menjadi keluh kesah Fahri. Oh iya, ini sering banget ketika pertinggi Pikirin apa ya? kita ngerasa belum terjadi itu kita udah dipikirkan gitu. Oh, memikirkan hal yang belum terjadi gitu. Iya. Biasanya Fahri terkena hal seperti itu tuh di waktu kapan? Kadang itu bisa membuat gak percaya diri, kadang pas ketika presentasi gitu kadang
overthinking itu jawabannya salah. Jawaban ini benar nggak ya? Jawab benar nggak ya? Oke, Fahri. Hal itu sangat wajar ya, Fahri. Oke, teman-teman, ada yang pernah merasakan hal yang sama seperti Fahri? Atau pernah merasakan tekanan sosial? Tekanan sosial. Iya. Gak pernah sih ya, alhamdulillah. Tekanan sosial, gak pernah. Paling ini ya, saya dulu sering saling ada tuh. Iya, Terus ya hampir berantem dan pernah berantem juga tuh sampai ya. Oh iya. Karena ya dulu tuh mungkin bisa mengendalikan emosi kalian Nah, perlu diketahui ya teman-teman, sesuatu hal yang terjadi di masa lalu kita bisa mempengaruhi perilaku kita di masa sekarang gitu teman-teman. Teman-teman yang sering merasa seperti tadi tidak bisa mengontrol emosi di masa kecil, bisa juga berperilaku hal sedemikian rupa di masa kita yang sudah dewasa ini. gitu. Iya, teman-teman ada yang mau berpendapat lain atau bertanya? Ya. Kalau dulu sering dibully, jadi pembuli gimana? Gak sesuai. Nah, teman-teman ada yang mau mengungkapkan pendapatnya nggak atas pertanyaan Faijal? Itu kan katanya perilaku Ya. kecil bisa mempengaruhi perilaku di masa yang akan datang. Nah, misalnya dulu perilakunya sering dibully oleh orang lain gitu ya. Terus sekarang jadi pembuli, itu gimana? Ada yang ya. Emang begitu siklus kehidupan. Aku mau ini sedikit Iya, sering sering. anggapan. Menurut aku ya, hal kayak gitu kan sering banget ya terjadi. Nah, gimana cara kita biar kan tadi kata Faizal juga itu kan siklus gitu. Kalau misalnya kita biarin kayak gitu terus, ya yang ada makin kesini makin banyak anak-anak yang menjadi korban bully gitu ya, nggak berhenti tuh kasus tentang pembulian gitu. Nah, gimana sih cara buat kita menghentikan kasus pembulian itu? Itu tuh dengan cara kita tuh melek sendiri gitu. Kalau itu tuh pembulian itu nggak boleh gitu. Kita harus banyak cari tahu tentang akibat dari pembulian itu apa gitu. Nah, dari diri kita sendirinya itu gitu. Makanya kalau misalnya kita dulunya korban bully, terus mindset kita itu gue ntar mau balas dendam nih, gue dulu sering dibully makanya gue mau jadi tukang bully lah sekarang gitu. Nah, mindset itu tuh yang harus dihapus gitu biar rantai pembulian makin kesini kan makin banyak ya, makanya biar rantai pembulian itu terputus gitu. Betul yang dikatakan Desta. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Saya ingin berpendapat sedikit gitu ya. Mungkin karena kan pembahasan di sini gak bakal tersebar luas ya. Iya. Benar kan? Benar. Saya percaya aja sama konselor kita siang hari ini. Jadi masalah pembulian ini menurut saya memang cukup krusial ya. Apalagi bakal mempengaruhi mental seseorang. Nah, di sini saya pengen cerita bahwasanya saya dulu pernah dibully gitu. Memotong pertemanan itu. Jadi kalau ada acara bukber dan sebagainya ya saya tidak pernah ikut seperti itu. Saya semua kontak mereka saya hapus di grup kelas pas kelas 9 saya keluar seperti itu. Karena menurut saya hal seperti itu menjadi cerita kelam bagi saya.
yang tidak ingin dikenang. Itu sebabnya saya sampai saat ini ya menjauhi dari kata bully seperti itu. Meskipun terkadang bully kita, perilaku kita ya tanpa kita sadari mungkin menyakiti seseorang seperti itu. Tapi kan dengan introspeksi diri dan juga meyakini bahwasanya kita nggak bakal menjadi seperti mereka, otomatis itu salah satu cara juga supaya pembulian ini tidak terus berlangsung seperti itu. Betul ya. Apa yang dikatakan Desta, apa yang dikatakan kawan itu semuanya betul. Kita harus melek diri dan menjauhi hal-hal yang bikin kita sakit gitu. Oke. Dari sini teman-teman ada yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi enggak? Atau bertanya atau pernah merasakan hal demikian? Iya, boleh. Bagaimana sih cara itu apa sih menghadapi kecemasan yang mungkin dalam apapun itu dalam kondisi apapun, gimana sih cara mengatasinya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi seseorang merasakan kecemasan itu hal yang wajar ya teman-teman, karena pasti ada di mana kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik kadang-kadang. Nah, saya sendiri izin jawab ya. Saya sendiri ketika saya merasakan kecemasan, saya akan tarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk lebih tenang gitu. Kalau ada tempat duduk, saya akan mencoba untuk duduk. Itu hal yang sederhana yang biasa saya lakukan ketika mengalami kecemasan. Oke? Nah, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, menurut Tuti. Nah, menurut Tuti bagaimana nih? Pendapat Tuti bagaimana mengenai kecemasan, depresi atau tekanan sosial yang mungkin Tuti alami gitu? Pernah nggak kayak gitu? Iya, pernah sih, cuma kayak tenang aja, menenangkan diri gitu. Kayak gimana? Kayak kan misalnya di mana aja bisa sebisa mungkin mencoba untuk menenangkan diri dengan sendiri gitu. Bagus Tuti. Langkah-langkah sederhana yang Tuti ambil juga bagus. Nah, dari Najwa sendiri bagaimana menurut Najwa? Kalau sendiri ya terkait yang tadi kata Pak Fahri itu tentang overthinking, apa tadi yang terlalu berlebihan memikirkan sesuatu itu sama aja ya. Aku juga sering gitu, kayak aku sendiri kan punya apa sih namanya, punya bisnis kecil gitu ya, yang apa namanya kayak buket gitu kan. Terus aku nih pengen gitu jualan di online shop wisuda gitu loh. Iya Kan itu tuh apa ya, perlu keberanian gitu ya. Tapi aku udah terlalu mungkin kayak takut sepi lah gitu, apalah gitu. Berarti Najwa juga sama ya. Iya, Jadi terlalu over, masih belum bisa ngatasinnya gitu loh. Iya, betul. Dari Azam, dari Kak Azam nih, gimana menurut Kak Azam tentang pernyataan dari Najwa? Seperti ini. Iya. Ya, saya pun sudah pernah alami pasti yang overthinking maksudnya biasanya ya nggak tahu sih, masing orang kan beda-beda ya. Kalau saya tuh overthinking biasanya lebih ininya ke game sih, untuk main game gitu. Iya. Ya, Ceritakan kenapa? soalnya overthinking itu kan suatu gejala apa ya, Iya. mental kan ya. Itu pelampiasannya ke game bisnis saya. Kayak misalkan pas di kampus atau pas saya di pondok itu kan apalagi kan pas tertentu kayak wah banyak ujiannya kan, terus bangun jam 3 hafalan itu kalau belum siap malamnya siapin paginya itu pasti kepikiran biasanya setelah selesai ini ya, selesai liburan pondok itu
di rumah lantasnya itu sih bagian buat ngilangin stres saya. Ya. Jadi ada di mana seseorang juga melampiaskan keresahannya ya ke suatu aktivitas. Tetapi terkadang aktivitas yang terlalu berlebihan seperti main game, yang terlalu larut memainkannya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga loh. Iya, karena kesulitan tidur juga termasuk dalam mental issue gitu. Nah, jadi nanti semoga Kak Azam, Najwa bisa lebih memposisikan yang seharusnya baik gitu. Boleh melampiaskan dengan game ya, tapi jangan sampai tidur juga terpengaruhi gitu. Oke. Nah, Nanya dong. iya boleh silakan. Kalian mental isu ya? Iya. Nah, kalau yang kan tadi apa kayak mental isu itu kayak apa namanya berhalusinasi terus apa sih tadi? Ya pokoknya itulah. Itu tuh bisa keluar nggak sih? Itulah. Misal yang tadinya dia punya teman, ini temen ini bukan punya gangguan mental, terus temennya ini enggak, terus si temennya ini teman dekat gitu. Nah itu tuh bisa menular nggak? Gitu. Oke, pertanyaan bagus ya teman-teman. Tetapi sejauh yang saya baca belum ada gitu ya. Yang saya baca belum ada penelitian seperti itu. Jadi pengaruh mental isu itu kadang ada dalam diri sendiri gitu. Walaupun ada dalam teman, tapi pengaruhnya cukup kecil gitu. Kebanyakan mental isu itu berpengaruh dari diri sendiri gitu teman-teman. Dari contohnya kayak kekurangan tidur, jadwal makan yang tidak teratur, mood swing. Nah itu kan dari dalam diri sendiri kan. Adapun seseorang yang merasakan mood swing ketika teman-temannya berperilaku tidak sesuai apa yang diinginkan si kena mental ini, yang kena mental ini ya mungkin bisa untuk terpengaruh, benar gak teman-teman? Tetapi hal itu sangat kecil kemungkinannya karena yang bisa mengendalikan adalah diri sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada lagi. Oke. Iya, Coba dulu. Oke, Jangan terus. Boleh. Jadi saya pengen nanya, ini masuk kategori mental issue juga atau enggak sih kalau misalnya seseorang itu sering menunda-nunda sesuatu seperti itu, dari itu mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu yang notabene misal, wah ini masih lama hingga waktunya, sehingga dia menyantaikan kegiatan tersebut, pekerjaan tersebut sehingga deadline seperti itu. Apakah itu termasuk mental issue juga atau gimana? Oke, yang sudah saya pelajari ada gejala seperti itu ya teman-teman. Jadi ada di mana seseorang itu selalu menunda-nunda pekerjaannya, sehingga terkadang pekerjaan itu jadi menumpuk terlalu over gitu. Nah hal itu bisa menjadi gejala awal di mana kita mengalami mental issue. Karena ada loh seseorang yang kalian pernah lihat nggak orang yang nggak pernah keluar dari kosan, tiba-tiba digerebek kosannya penuh dengan sampah. Ada nggak sih? Ya kayak gitu. Karena terkadang orang-orang yang kayak gitu yang suka menunda-nunda gitu loh teman-teman. Pertamanya contoh buang sampah di sini nggak apa-apa lah, nanti aja dibuangnya. Terus nambah lagi, taruh sini nggak apa-apa lah dibuangnya. Dan dia malas untuk keluar rumah gitu. Nah itu juga termasuk gangguan mental teman-teman. Itu Bang Wahyu. Ya silakan mau bertanya. Ini aja sih buat teman-teman semua nih. Pasti punya teman yang sering mood swing. Mood swing itu apa sih? Iya. Perubahan mood itu ya. Perubahan mood yang selalu terlalu signifikan. Nah itu tuh saya juga punya teman kayak gitu tuh kadang tuh saya jengkel sama temennya.
minta pendapatnya aja dari teman-teman sendiri cara mengatasi teman kayak gitu tuh di cut off apa diadain aja gitu. Cuma nih kalau masalahnya kalau diladenin ya risikonya kita sendiri yang ngeyel gitu. Teman-teman sendiri gimana gitu. Dari Fahri boleh. Gimana? Di cut off kan? Tahu cut off nggak? Nah, dijauhin. Apa jangan-jangan teman-teman sendiri yang mood swing? Belum tentunya teman-teman. Silakan Fahri. Fahri silakan. Ya, saya sendiri Ngadepin mood swing gitu ya. Yang itu mending saya juga sifatnya ya bergampang gitu kalau mau punya teman mood swing atau saya diingetin apa ya kalau punya teman gitu ya buat apa gitu. tapi tetap ditemenin kan? Ya tetap dari temennya karena jangan kita apa namanya enggak setiap hari gitu. Iya, silakan aja. Ya mungkin menanggapi ya Iya. tentang sih jujur aja nih intinya saya juga orang yang termasuk Muslim. Itu- Gampang ngomongnya. iya tapi ada ininya ada pastinya ada udah dikasih tahu lah kayak ke teman atau ke siapa apalagi kayak semalam tuh kan Arsenal apalagi itu kan Partai ya? Bantu juga kosong itu kena tuh umurnya tuh kayak hari itu makan tuh Iya. belum makan pagi memang Kita kayak kasih makan. ya itu tadi gagasnya teman semuanya tahu paling gagasnya ke makan biasanya makan ya malam itu makan itu biasanya jadi dari sekarang belum makan sampai malam itu paling sih kalau buat ini ya menghadapi teman kayak gitu yang moodnya kayak gitu ya karena jangan jauhin tapi Dikasih space ya. dikasih space soalnya dia lagi butuh apa ya kesendirian dulu butuh ketenangan dulu ya soalnya mungkin dia lagi nggak mau dekat sama orang dulu sama itu pengalaman kan nggak mau dekat dulu mau sendiri dulu gitu kan ya emang harus dikasih space dulu untuk orang yang kita muslim gitu ya. Ya benar yang dikatakan Kak Azam ya ketika kita mengalami suatu mood swing ya perubahan mood yang sangat cepat gitu kadang ketemu juga bikin nggak nyaman ya. Nah cara dari diri sendiri itu untuk menghindar terlebih dahulu dan temennya juga harus memberi space gitu teman-teman karena kadang ya terkadang cowok itu tidak bisa menjelaskan tetapi dia langsung melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi teman-teman apabila ada temennya terkhusus cowok ya yang langsung menjauh ya berikan kewajaran karena dia membutuhkan waktu gitu. Oke, ada pendapat lain nggak dari teman-teman? Dari Tuti? Dari mau nanya bro? Iya, Aku ada kalau aku sendiri ya buat ngadepin yang temen yang musim aku mah tergantung temennya itu loh. Kalau misalkan si temennya ini baru kenal gitu ya kayak baru kenal di bangku kuliah gitu kok dia kayak apa sih namanya itu kayak misalkan baru kenal loh gitu tapi kok dia udah berani ngeluarin kayak musim gitu di teman barunya gitu kan kayak emang nggak bisa gitu di apa ya iya dikontrol gitu loh dikontrol dulu gitu kecuali kalau misalkan si teman ini udah deket dari kecil kan kita udah tahu kan sifat dia gitu nah nanti paling didiemin nanti juga berubah sendiri moodnya gitu kan terus juga aku ada kayak apa ya punya teman nih gitu ya sering curhat gitu loh Iya. bikin tahu gak sih orang yang tiap ketemu tuh
curhat gitu ya. Selalu ada bahan curhatan. Iya, tapi itu tuh bikin kita pusing gitu dengernya. Jadinya mungkin dia jadinya enak ya ngeluarin curhatan dia ke aku gitu. Tapi aku ya yang pusing, sedangkan aku mau ngomong ke dia kalau aku pusing kedenger curhatan dia kan gak enak kan. Nah itu pertanyaannya. Oke, ada yang mau menjawab dulu sebelum saya? Apa tadi? Nggak tahu. Pertanyaan. Coba di. Nih, Dibanding apa itu? Ya, ini Ya, yang gak enakan kenapa? Gimana sih gitu? Beneran pusing denger itu. Keren aja sih. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya, justru itu kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan nanti di kepala dulu. Jujurnya, Iya kan? mantul mah enak. ada pendapat gak dari Amal? Ada kali namanya suka curhat. Iya. Iya. Ada lagi panggilan. Kalau kayak gitu harus jujur aja sih kalau dia berkali-kali kayak curhat, kita juga kan maksudnya juga punya masalah gitu. Jadi ya bisa nggak sih? Iya, self control dia itu masalahnya juga harus, dia juga udah gede kan, mahasiswa lah gitu. Jadi makanya saya bakal curhatin kan. Kayak gimana sebenarnya? Iya. Masalah apa tuh? Iya. Kuliah. Masalahnya ya masalah. Masalah pribadi. Iya. Oke, aku izin menambahkan ya, izin menanggapi. Nah, emang ya, terkadang kalau kita sudah merasa nyaman kepada teman tuh apa aja kita ceritakan, ya nggak sih? Nah, tetapi ketika kita sedang mumet dengan banyaknya tugas dan pikiran kita, kayak Najwa tadi ya. Jadi Najwa bisa komunikasikan dengan teman Najwa untuk bilang seperti ini. Boleh ikuti ya. Jadi tolong nanti saja ceritanya, tampung dulu. Ketika saya sudah siap, kamu boleh menceritakan. Karena saya juga butuh space untuk ketenangan diri saya. Begitu. Kayak dari aja orangnya, kayak misalnya pas dia mau cerita. Sok Tapi singkat. dia saya mau cerita dulu. Sok singkat. Nah ya. Sorry saya ada yang tak. Iya. Saya sibuk. Maaf ya, saya sibuk. Kegiatan UKM. Saya sibuk ngapain? Iya. Jadi ya harus diingat juga teman-teman harus mengungkapkan dengan bahasa yang sopan dan enak didengar. Teman-teman izin menyimpulkan ya dari pembahasan kita, karena di setiap pertemuan ada perpisahan kan, karena melihat waktu kita sudah cukup ya teman-teman. Oke, izin menyimpulkan bahwa banyak sekali ya teman-teman cara kita untuk mengelola diri, self control kita dalam mood swing, kayak menghindar terlebih dahulu, memberikan space kepada teman yang sedang mood swing, dan memberikan kesempatan teman-teman yang sedang mengalami kesulitan gitu dalam keseharian. Nah, oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita akhiri saja ya teman-teman kegiatan kali ini. Nah, tapi gimana nih pendapat teman-teman, kesan dan pesannya untuk bimbingan kelompok kali ini? Ada yang mau mengungkapkan kesannya dan pesannya? Dari Kak Azam deh, dari Kak Azam nih, sama Kak Suri ya. Kesan dan pesan, oke? Ayo. Oke, dari kesannya Kak Azam gimana nih bimbingan kelompok kali ini? Jadi apa cerita? Ini dari beberapa yang hadir di sini kan, dari namanya, terus pendapatnya juga itu jadi masukan untuk saya juga, dan mungkin saya juga bisa lebih memperbaiki lagi untuk diri saya sendiri sih. Mungkin itu kesan yang saya bisa dapat di forum. Oke, terima kasih Kak Azam. Sekarang pesan dari Kak Tuti nih gimana? Gimana? Iya, kalau menurut aku ini kayak
bermanfaat banget. Kayak jadi tadinya kan jadi nggak tahu jadi gimana. Pesannya untuk bimbingan kelompok ke depannya gimana? Misalnya kalau bisa ya, ini kan buat tugas doang ya. Nanti ya maksudnya tugas semuanya gitu. Iya. Kalau bisa mah kayak ngadain lagi gitu biar kita gimana ya biar apa sih? Bukan biar Ada laman cerita ya. Pause to join. biar bisa kita Batch. Oke, terima kasih ya Kak Tufti. Oke, pendapat dari saya mau berpendapat juga. Nanti ke depannya semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari bimbingan kelompok ini. Oke. Dan teman-teman juga ke depannya bisa berpartisipasi secara aktif, berpendapatnya, bertanya-nya gitu. Nah, benar ya yang dikatakan Tuti tadi, alangkah baiknya kita adakan pertemuan lagi. Nah, teman-teman, misalnya ya, ada waktu teman-teman kira-kira mau ada di pertemuan tanggal berapa gitu? Pernah April lah. Berapa? 32. 31 juga mau. 31 aja 31. 31 April. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Kita akan bertemu di 31 April kemudian. Oke, insya Allah. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila banyak kata-kata yang salah terlontar dari mulut saya secara tidak sengaja maupun disengaja. Saya cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.